Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kali ini kita akan membahas K3S yang merupakan alternatif dari Kubernetes. Jadi untuk teman-teman yang biasa menggunakan Kubernetes, K3S ini bisa menjadi alternatif yang bisa digunakan sebagai alat orkestrasi kontainer selain Kubernetes. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu K3S, kali ini kita akan membahas lebih detail dan membandingkannya dengan Kubernetes, dan apakah alternatif ini bisa menjadi pengganti yang lebih baik, atau teman-teman lebih memilih Kubernetes sebagai alat orkestrasi dari kontainer teman-teman. Pembahasan yang pertama yang akan kita lakukan adalah mengetahui apa itu K3S. K3S merupakan Kubernetes yang ringan, dengan ketersediaan tinggi dan didesain untuk produksi. Jadi kalau teman-teman lihat di websitenya, di official websitenya, K3S ini baik digunakan untuk Edge, IoT, CI, dan arsitektur ARM. Tapi tidak sebatas itu, teman-teman bisa menggunakan untuk produksi, seperti halnya ketika teman-teman menggunakan Kubernetes. Dan ada beberapa hal yang menjadikannya lebih baik daripada Kubernetes menurut saya. Baik, kita lanjutkan. K3S itu bukan turunan dari Kubernetes, melainkan sebuah distribusi yang bersertifikat CNCF. Jadi ini sebenarnya bukan turunan dari Kubernetes, tapi lebih sebagai sebuah distribusi Kubernetes. Jadi K3S memiliki sertifikat CNCF, Cloud Native Computing Foundation. Jadi K3S itu sendiri sudah diakui penggunaannya. Selain merupakan versi dari Kubernetes yang ringan, K3S ini berbeda dengan Kubernetes. Karena secara resource sendiri, K3S menggunakan single library yang ukurannya kurang dari 40 MB. Dan K3S ini bisa berjalan hanya dengan resource yang memiliki RAM 1 GB. Jadi seperti rivalnya Kubernetes, Kubernetes itu minimal penggunaan RAM-nya itu 4 GB, dan kalau nggak salah minimal nodes-nya 3 gitu. Jadi untuk K3S ini sendiri kelebihannya selain resource-nya kecil, hanya kurang dari 40 MB. Yang terbaru itu sekitar 50 MB kurang. Teman-teman juga bisa memilih K3S ini dari kehandalannya penggunaan resource yang kecil, hanya sekitar 1 GB RAM, dan dapat berjalan di single node. K3S ini sendiri dapat berjalan pada komputer yang berarsitektur ARM. Jadi teman-teman yang ingin membangun sebuah cluster yang dapat berjalan pada komputer berarsitektur ARM, atau sedang mendevelop sebuah sistem aplikasi yang berjalan pada sistem IoT atau ponsel atau yang berarsitektur ARM, teman-teman bisa menggunakan K3S ini sebagai alternatif. Perbedaannya apa sih K3S ini dengan Kubernetes? Seperti penjelasan sebelumnya, Kubernetes tidak bisa berjalan pada ARM, sedangkan K3S bisa gitu. Jadi memang spesifikasinya sudah bisa berjalan pada lingkungan komputer atau perangkat yang memiliki arsitektur ARM. Kubernetes memerlukan resource yang cukup besar untuk menjalankannya. Seperti minimal RAM-nya minimal RAM-nya itu 4 GB. Jadi dengan minimal node-nya 3, jadi teman-teman bisa mengkalkulasikan sendiri seberapa besar resource yang teman-teman butuhkan untuk menjalankan sebuah cluster Kubernetes. Sedangkan K3S sendiri memiliki ukuran yang kecil, resource-nya kecil, dapat berjalan pada minimal RAM 1 GB, dan minimal node-nya itu 1, jadi single node sudah bisa berjalan. K3S dapat berjalan dengan baik pada single node, berbeda dengan Kubernetes. Mengapa kita harus menggunakan K3S? Pada lingkungan pengembangan,
Kubernetes, K3s ini memiliki ukuran yang kecil, resource yang lebih kecil juga, dan memiliki ketersediaan yang tinggi. Teman-teman juga bisa menggunakan dalam single nodes. K3s dapat berjalan pada perangkat edge. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan perangkat berarsitektur ARM, teman-teman sangat mudah sekali untuk menggunakan K3s ini pada perangkatnya. Dan yang lebih bagusnya lagi menurut saya, pada perangkat edge seperti IoT dan ponsel yang sebagian besar saat ini berjalan pada arsitektur ARM, Kubernetes tidak bisa berjalan pada perangkat tersebut, tapi dengan K3s teman-teman bisa menggunakan cluster tersebut untuk berjalan pada arsitektur ARM tersebut. Dan memang K3s sendiri dioptimalkan untuk dapat berjalan pada arsitektur ARM. Dan tidak hanya pada lingkup pengembangan, tapi K3s ini juga bisa teman-teman gunakan pada produksi, pada mesin produksi yang teman-teman deploy untuk memang penggunaannya bukan hanya sebagai pengembangan sistem. Jadi kesimpulannya, K3s ini serupa dengan Kubernetes tapi dengan resource yang lebih kecil dan merupakan distribusi Kubernetes yang lebih ringan dan dapat berjalan pada perangkat ARM seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan Kubernetes, K3s ini mungkin bisa menjadi alternatif yang baik dan meminimalkan resource serta efektif dalam penggunaan cost dalam membangun sebuah cluster Kubernetes. Oke, semoga bermanfaat.